warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan pimpin doanya sama ketua kelas. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Untuk pertemuan ini siapa saja yang tidak hadir? Erlina hadir tidak? Tidak. Tidak. Kenapa Erlina tidak hadir? Sakit. Oh ya, sakit ya. Terus siapa lagi? Alipa. Alipa kemana? Sakit. Sakit. Terus siapa lagi? Regina ada? Hadir. Oh, hadir. Ya udah. Berarti di sini dua orang ya yang tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Ya. Dikarenakan sakit. Materi yang akan kita bahas itu adalah penanggulangan bencana alam. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ini adalah kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis jenis penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi modern. Nah, ini kompetensi dasarnya. Kemudian di sini tujuan pembelajarannya. Di sini ada 5. Yang pertama itu peserta didik mengidentifikasi jenis bencana alam. Peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik bencana alam. Kemudian peserta didik mampu mengamati siklus penanggulangan bencana alam. Dan peserta didik dapat mengidentifikasi persebaran wilayah rawan bencana di Indonesia. Nah, dan yang intinya di sini adalah peserta didik dapat memahami jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi modern. Nah, ini tujuan di pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita mengulang ya kemarin itu belajar tentang apa? Bencana alam. Bencana alam. Mungkin kemarin ada yang masih ingat bencana alam. Kemarin itu membahas tentang jenis-jenis bencana alam. Apa saja? Banjir. Terus apa lagi? Longsor. Terus apa lagi? Tsunami. Gempa. Kekeringan. Gunung meletus. Nah, kemarin kan membahas hal yang seperti itu ya. Kemarin juga selain membahas tentang jenis-jenisnya, kalian itu kemarin mempelajari apa? Kenapa terjadinya banjir? Itu apa? Mempelajari apa? Penyebab terjadinya bencana alam. Nah, contohnya kemarin banjir disebabkan oleh sampah sembarangan. Nah, kemudian di sini kita akan membahas yang sekarang itu kemarin kan jenisnya, kemudian penyebabnya, dan yang sekarang itu kita akan membahas tentang cara penanggulangannya. Kita di sini ya ada video, silahkan kalian simak ya, video penanggulangan bencana alam. Nah, ini nanti pun kalian untuk pertemuan yang akan datang kita bikin ya video untuk penanggulangan bencana alam. Ini kakak kelas kalian yang tahun kemarin. Kita bisa lihat di sini. Silakan kalian simak dulu ya videonya.
Halo guys, kira-kira pada tahu nggak nih arti kemarau apa? Ayo kita ke sana. Halo Teh, boleh nanya nggak? Teteh tahu nggak arti kemarau? Kemarau adalah periode tahunan dengan curah hujan rendah, terutama di tropis. Cuaca di daerah tropis didominasi oleh sabuk hujan tropis yang bergerak dari utara ke selatan tropis dan kembali sepanjang tahun. Wah, benar sekali teman-teman. Wah, ternyata pada banyak yang tahu nih. Ayo kita cari penyebab-penyebab dari kemarau. Penyebab-penyebab dari kekeringan dan penanggulangannya. Yang pertama, poros air. Hemat penggunaan air. Kedua, global warming akibat polusi. Membuang sampah di resapan air. Jaga kebersihan resapan air. Keempat, penebangan hutan secara liar. Tanamlah kembali hutan yang telah ditebang. Jagalah lingkunganmu agar terhindar dari panas tinggi. Gagal panen akibat panas tinggi. Nah, itu contoh kakak kelas kalian ya, dulu itu bikin video seperti ini. Ya, mungkin ini kita bisa apa ya? Ini tentang bencana alam, kekeringan. Bagaimana cara penanggulangannya? Mungkin gini, video ini kita bisa apa ya? Bisa tayangkan di masyarakat. Ya, mungkin si masyarakat itu akan lebih paham. Ya, ketika melihat video-video seperti ini. Itu kan ada yang lucu-lucunya gitu kan, mungkin agak menarik biar nggak jenuh gitu ya. Untuk selanjutnya di sini tahapan selanjutnya saya akan kasih kalian itu berupa LKPD ya, pengerjaannya pun sama, kelompok ya, kelompok. Nanti kita di sini bagi 5 kelompok saja ya, 5 kelompok saja. Dengan sistem pengelompokannya kita berhitung seperti yang kemarin ya, berhitung 1, 2, 3, 4, 5 ke belakangnya sama mengikuti. Paham? Paham? Silakan berhitung dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Nah, silakan yang yang nomor 1 bergabung dengan nomor 1, nomor 2 bergabung dengan nomor 2, nomor 3 bergabung dengan nomor 3 dan selanjutnya. Silakan. Berarti ini kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3. Oh ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 bisa. 3 orang ya? 3 orang. Nah, gini, di sini nanti ada petunjuknya ya, KPD. Ada petunjuknya, silakan kalian baca. Nah, yang kurang paham ataupun Pak ini saya kurang paham di sini, silakan acungkan tangan untuk pengisian KPD bagaimana gitu. Ya, kalaupun ada yang kurang paham, silakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 mana? 4 ini, dan kelompok 5. Oh ya, nanti setelah kalian selesai kita presentasikan lagi. Ya, presentasikan ke depan. Pilih salah satu bencana alam saja. Nanti presentasikan di sini. Kemudian ada tanya jawab. Ya, setelah tanya jawab kita simpulkan. Paham?
Udah ini? Dan Ayo, yang lainnya silakan. Mana? Udah, Bang. Ini. Sebelum saya mungkin ada ya Pak, saya mau duluan gitu. Saya kasih nilai bonus lah, nilainya A. Nah, berarti kelompok 1 ya udah. Sip, kelompok 1 ya. Yang pertama kan saya kasih nilai bonus ya. Yang pertama berarti kelompok 1. Silakan ke depan. Untuk kelompok 1 silakan ke depan. Ini ambil. Ya kan, yang lain simak teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang cara penanggulangan bencana alam. Yang beranggotakan saya Bibit Purbasari, saya Agustini, saya Regina Putri Aprilianti, saya Lena. Baik, saya akan menjelaskan jenis bencana alam kekeringan di Desa Neglasari. Kekeringan yang melanda kawasan Neglasari disebabkan karena curah hujan yang rendah disertai pemanasan global yang mengalami kerugian lahan pertanian yang kekeringan tidak ada air. Banyak petani yang mengalami gagal panen. Tahap penanggulangannya, pertama, tahap pencegahan, 1. Menjaga sumber mata air, 2. Hemat air, 2. Tahap tanggap darurat, 1. Melakukan sholat istisqa, 2. Membuat hujan buatan, tahap 3. Sarjana, melakukan sosialisasi untuk penghematan air, tahap 4. Rekonstruksi, 1. Membuat irigasi, 2. Membuat sumur bor, 3. Membuat reboisasi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dari kelompok 2 silakan. Apa saja dampak dari kekeringan? Silakan. Apa dampak dari kekeringan? Baik, saya akan menjawab. Dampak dari kekeringan itu menjadikan gagalnya panen, tanah kering, hawa panas, sumber air, jadi sumber air. Nah, itu. Jadi dampak apa tadi? Dampak dari kekeringan itu adalah krisis air, terus gagal panen, terus apa lagi? Suhu udara naik. Ya, Indonesia. Nah itu jawabannya gimana? Puas nggak? Puas. Ya. Silakan tutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya, siapa yang mau? Kelompok berapa?
evakuasi dan menyediakan posko kesehatan. 4. Tahap rekonstruksi, membangun jalur wilayah evakuasi, membangun pusku atau tempat perawatan kesehatan, membuat jalur plam evakuasi. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya dari kelompok 1, Regina, silakan. Jadi saya akan bertanya, apa tanggapan kalian tentang dampak gunung meletus tersebut? Baik, saya akan menjawab dampak gunung berapi. Gangguan pernapasan dan penglihatan, pencemaran sumber air bersih, menyebabkan badai listrik, mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor, merusak atap rumah dan ladang, mengubah infrastruktur, kebakaran hutan dan lahan, korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. Dampak positifnya? Dampak positifnya menjadikan tanah pertanian semakin subur. Material yang dihasilkan dari puing-puing dapat dijadikan sumber mata pencarian masyarakat setempat, misalnya penambangan pasir. Adanya sumber mata air panas yang bermanfaat untuk kesehatan kulit dan dapat dijadikan objek wisata. Gimana? Kelompok 1? Cukup? Oke, bagus. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, silakan. Betul. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang selanjutnya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3? Yo, 3 masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan penanggulangan bencana alam yang beranggotakan saya Imam Budiman, Saya ada yang lain. Saya akan membacakan jenis bencana alam dari gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa guncangan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lereng. Contoh gempa bumi yang terjadi di daerah Cianjur pada tanggal 21 November 2022 mengakibatkan banyaknya rumah yang roboh yang disebabkan gempa yang berskala 5,6 skala Richter. tahap penanggulangan, tahap pencegahan, kenali jalur evakuasi, mendirikan bangunan sesuai aturan baku tahan gempa, kenali bangunan tempat tinggal, bila terjadi gempa, hindari benda atau tempat yang bisa memungkinkan roboh, dan lain-lain. 2. Tahap tanggap darurat. 1. Lindungi kepala menggunakan penolong. 2. Berfungsi bawah meja. 3. Jangan berdiri dekat gudang atau pohon atau sumber listrik lainnya. 3. Tahap rehabilitasi. Jika berada di dalam gedung, berlindunglah di bawah meja. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya kebakaran. Tahap rekonstruksi. Membuat bangunan yang tidak mudah roboh dan tahan gempa. Membuat jalur evakuasi. Apa ada pertanyaan? Silakan. Satu pertanyaan tentang apa itu bencana? Gempa bumi. Gempa bumi. Tuh, acungkan tangan. Ada tidak? Yakin? Tidak ada? Berarti udah paham tentang bencana gempa bumi? Paham? Ya, kalau tidak paham, tidak ada pertanyaan, berarti pemaparannya udah apa ya? Udah tuntas gitu. Ya, silakan betul. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 ya? Kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis bencana alam tahun longsor.
Sedangkan pada pagi harinya cuaca cerah. Tahap penanggulangan bencana alam tanah longsor. Yang pertama, tahapan pencegahan. Yang pertama, 1. Warga dihimbau menghindari daerah rawan bencana. Yang kedua, mengurangi tingkat keterjalan lereng. Yang ketiga, penutupan retakan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk. 2. Tahap tanggap darurat. Saat terjadi bencana longsor di daerah sekitar, segera berlindung ke tempat yang aman dan jangan mendekati daerah tersebut karena longsor susulan mungkin terjadi. 3. Tahap rehabilitas. Melakukan pemulihan dengan pembersihan properti yang hancur dan material longsor. 4. Tahap rekonstruksi. Melakukan penguatan terhadap sarana dan infrastruktur pada wilayah bencana longsor. Dilakukan juga pada lereng yang rusak dan dengan penanaman pohon untuk mencegah terjadinya longsor. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan dari kelompok 5. Izin bertanya, Ya. apakah yang dapat menyebabkan Silakan jawab. Menjawab, Penyebab. terjadinya longsor karena longsor biasanya terjadi di musim hujan itu disebabkan oleh air yang mengalir menyerap ke tanah hingga tanahnya mudah Terbawa. di bawah terseret air. Begitu. Jadi longsor itu diakibatkan oleh hujan deras. Karena tidak ada tumbuhan karena hutan semua, jadi si tanahnya itu tidak terikat ya oleh akar sehingga mudah terbawa oleh air. Jadi longsor gitu mungkin maksudnya. Betul. Nah, gimana, paham nggak? Paham. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kelompok terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan LKPD tentang penanggulangan banjir. Dengan saya sendiri Rati Mailani. Bencana alam yang kami ambil adalah banjir. Banjir ini terjadi akibat hujan yang terus-menerus dan sungai yang kecil akibatnya air meluap. Akibat dari bencana ini adalah rusaknya beberapa rumah warga, kebun dan hilangnya ternak. Untuk pencegahannya, tidak membangun rumah di dekat sungai, jangan membuang sampah di sungai. Tanggap darurat, mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, menyelamatkan bekas-bekas puing. Tahap rehabilitas. 1. Mewujudkan fasilitas umum dan tempat yang terkena banjir dan membangun kembali fasilitas yang rusak. 2. Penyediaan makanan pokok dan obat-obatan. Tahap rekonstruksi. 1. Membangun tembok di pinggir sungai. 2. Membangun tempat evakuasi atau posko. Silakan. Ada yang mau tanya? Ya, kelompok 4 silakan. Apakah ada korban jiwa dari bencana tersebut? Dari bencana ini tidak ada korban jiwa, namun ada beberapa fasilitas yang rusak dan beberapa hewan ternak warga yang hilang. Itu berarti kerugiannya itu berupa materi, tidak korban jiwa. Itu kemudian. Ada penambahan? Tidak. Cukup. Ya, silakan. Cukupkan sampai sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah ya semuanya. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Kalian sudah mempresentasikan di sini. Kalian
sudah bertukar pikiran, ya itu sangat baik ya. Komunikasi kalian sudah berjalan. Mudah-mudahan ke depannya lagi kita bisa berdiskusi lebih lebih interaktif lagi gitu ya, untuk menambah wawasan kalian. Nah, kesimpulannya sini dari tadi ada yang membawa banjir, terus ada yang kekeringan, gunung meletus, longsor, gempa bumi. Nah, mungkin ini evaluasinya bagaimana ketika terjadinya bencana hal tersebut, maka apa sih yang harus kalian lakukan? Kemudian bagaimana sih setelah bencana tersebut itu terjadi, apa yang kalian harus lakukan untuk pemulihan, kemudian untuk meminimalisir apabila terjadinya bencana tersebut itu kembali terjadi, gitu ya. Nah, itu mungkin ilmu bagi kalian, bagaimana cara untuk mengantisipasi ataupun penanggulangan bencana alam tersebut. Kemudian di sini kita sebelum menutup pembelajaran kali ini, saya akan kasih soal tentang refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana sih tanggapan kalian tentang pembelajaran hari ini? Saya kirim Google Form di grup kelas saja lah. Ya, biar semuanya bisa akses. Silakan di grup ini kelas MIPA dulu. Sudah ya? Sudah. Ya udah, kalau sudah silakan duduk ke formasi awal. Duduk kembali ke formasi awal. Dan kita tutup doa dengan KM juga. Silakan. Pimpin. Bismillah.